Coba. Wih. Siapa ini? Ini adalah Xiao Pinpin dan kita lihat dulu siapa dia. Silakan. Xiao Pinpin alias Wahyu Andi Kurniawan adalah seorang penyandang tunanetra yang mampu memainkan 4 macam alat musik yaitu piano, gitar, bass, dan drum. Dan pada saat itu kepingin bunuh diri sempat, tapi ya ketika ingin misalkan contohnya mau loncat dari ketinggian, seperti ada yang mengingatkan, ya kalau kamu mati, kalau enggak kan akan menyusahkan, udah kamu nggak bisa lihat. Tapi kalau saat ini, artinya musik sudah menjadi profesi. Iya, pekerjaan juga hobi sekaligus pekerjaan, kan kalau hobi dibayar enak kan. Betul, nggak ngerasa kerja memang. Iya. Sekarang violin 2. Kenapa kok violin 2? Violin satunya nanti akan melodi. Ya halo semuanya, balik lagi baru gue Niko Mariadi. Dan hari ini gue dapat kesempatan spesial untuk datang langsung ke studionya salah satu musisi berbakat di Jakarta dan Indonesia pastinya. Siapa lagi kalau bukan Ko Pinpin. Hai. Ko, thank you banget buat kesempatannya bisa datang langsung ke sini. Wah, seneng banget nih didatengin kru dari Pro Audio ya. Pro Media. Media. Oke, buat teman-teman semuanya. Teman-teman pastinya udah pernah beberapa kali mungkin teman-teman ngelihat sosok Ko Pinpin ini di TV gitu ya, karena beliau juga beberapa kali, ada berapa kali kok kurang lebih 2 kali gitu ya. Ya, Hitam Putih, UCTV. Ya, sama viral banget. Oh sedap ya. Nah kita lagi datang ke studionya Ko Pinpin langsung karena kepengen tahu nih gimana sih caranya Ko Pinpin ngegarap musik gitu. Wah. Nah Ko Pinpin, kok kalau ada orang tanya gitu ya, kok lebih senang disebut sebagai apa gitu, arranger, produser, musisi atau apa kok? Jadi enak Ko Pinpin gitu. Xiao Pinpin musik. Disebutnya apa tuh? Macam-macam sih. Kadang ada yang Kak Pinpin, ada yang Kak Xiao, ada Ko Xiao, Ko Pinpin. Yeah. Apa aja lah, yang penting diingat aja namanya Pinpin. Kalau lagi Profesinya ya perajut bunyi. Sedap. Enggak lah. Segitu ya. Iya, ya apa ya? Kalau inget ATM pasti inget gua. Masukkan PIN Anda. Xiao Pinpin segitu ya. Iya. Kalau mau masukin PIN itu pasti inget gua harusnya. Oke, baik gitu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu ya, Ko Pinpin itu salah satu seorang musisi yang sangat berbakat. Tapi beliau juga punya kekurangan gitu. Seperti teman-teman lihat bahwa Ko Pinpin punya kekurangan, yaitu nggak bisa ngelihat. Padahal penting banget sebetulnya buat seorang musisi tuh untuk bisa lihat gitu ya, Ko. Ini bukan kekurangan ya, tapi ini apa ya? Ini sesuatu hal yang justru kelebihan. Walaupun nggak bisa melihat, tapi Tuhan itu kasih sesuatu yang di tempat lain yang ada lebih. Misalkan mendengar, gitu, atau merasa. Iya. Untuk sebagai Ko Pinpin gitu ya, orang sudah sekian lama menjalani kehidupan seperti ini dan pada akhirnya menemukan satu titik di mana kayaknya ini bukan kekurangan tapi ini kelebihan gitu ya, ketika Ko Pinpin sudah menyadarinya. Tapi kan banyak orang juga kok yang melihat ini sebagai sebuah keterbatasan, kok bisa gitu ya. Padahal setahu saya gitu ya, hampir semua kegiatan orang dalam tanda kutip orang normal, Ko Pinpin bisa lakuin sendiri gitu ya, kok. Ini dia yang terpenting. Setiap orang atau setiap kita itu ada yang namanya calling atau panggilan hidup. Panggilan hidup tuh ya macam-macam. Ada yang ada yang dari kecil tuh suka main teknik, taunya gedenya jadi montir, jadi teknisi pesawat, teknisi mobil, atau teknisi perakit sound atau mungkin apapun itu. Nah, cuman kadang-kadang kita tuh sudah merasa panggilan kita sebagai
misalkan saya kayak aku nih musisi, tapi untuk ngejalaninya nggak sanggup karena nggak mudah loh. Walaupun kita sudah dapat panggilan ya, tapi pada kenyataannya tuh berat banget ngejalaninya. Oh pastinya gitu. Kalau mau diceritakan bisa sampai besok tuh perjalanan hidup. Iya. Seperti apa ngejalanin panggilan itu nggak gampang. Tapi secara garis besarnya, aku nih dilahirkan dari keluarga yang tidak suka musik. Sebetulnya ya, bukan seniman gitu. Bukan keluarga musisi. Oke. Tapi katanya ya, papa atau bapak aku, kan jadi aku punya bapak karena waktu itu ya ya pokoknya punya bapak lah. Bapak kandung itu dia bisa main gitar, tapi yang main gitarnya ala-ala sih. Cuman ya pokoknya bukan keluarga musisi aja gitu. Bukan kayak orang-orang itu yang basicnya ada seni itu enggak. Iya, udah basic ada seni, begitu lahir kepengen jadi musisi disupport orang tuanya, ada alat musik, ada les. Itu enak banget. Enak banget ya. Zaman sekarang rata-rata begitu. Itu sultan banget itu. Belum begitu mau belajar udah ada YouTube, udah ada apa. Wah. Nah, tapi semakin kesini orang itu kadang-kadang menganggapnya itu apa ya? Gampangin kali. Gampangin gitu. Padahal di zaman aku dulu untuk menjadi sesuai panggilan tuh nggak gampang. Iya. Nah, kok cerita sedikit kalau waktu Koko menemukan apa ya bisa dikatakan talent itu awal mulanya gimana kok larinya ke musik gitu? Jadi satu waktu om aku itu suami dari adik mama. Nah, dia bisa main keyboard walaupun ala-ala. Keyboard. Di rumah nih kok? Iya, iya. Jadi waktu itu om aku lagi main pokoknya lagi main-main asal-asalan lah. Terus aku dengar kok enak ya. Terus aku bilang, "Om, ajarin dong." Dan akhirnya diajarin. Jadi seneng gitu. Jadi seneng banget. Okay. Terus ya udah akhirnya mencoba merengek-rengek ke oma untuk untuk dileskan segala macam, dibelikan alat. Belajar jadi gitu makanya kalau buat teman-teman yang di rumahnya ada piano, ada keyboard dan itu gampang mintanya, bersyukurlah. Bersyukurlah sampai beratus-ratus kali. Tapi zamanku dulu itu nggak ada namanya minta keyboard itu gampang, mesti perjuangan. Bukan nggak bisa beli, bukan. Tapi karena pola pikir mereka tuh udahlah orang buta, udah nggak usah macam-macam lah, udah nggak usah ribut-ribut lah, macam-macam aja gitu. Iya. Nah ini ada bunyi-bunyi yang tidak diharapkan. Jadi kalau teman-teman tahu di belakang tuh ada seperangkat alat yang biasa memang Ko Pinpin bikin untuk musik gitu ya kok. Seperangkat alat pancing. Pancingan suara. Nah kok pasti ini jadi pertanyaan banyak orang gitu. Orang normal aja bikin musik tuh nggak gampang. Orang normal artinya orang yang bisa melihat, orang yang punya bakat gitu ya, itu nggak gampang gitu. Nah caranya Koko kerja nih ngerjain musik untuk editing, mixing segala macem, biasanya Koko pakai apa nih gitu? Ada satu merek komputer yang mungkin kalian tahu lah. Ya itu dia sangat peduli sekali dengan gitu aksesibilitas. Jadi orang-orang yang mempunyai disabilitas, misalkan nggak bisa lihat atau apapun itu mereka support. Dan ponselnya juga aku pakai karena sekali lagi pakai merek itu bukan kegayaan ya, tapi memang keperluan gitu. Jadi kalau ada orang bilang, "Wih, pakai merek ini nih gaya nih, sultan nih." Enggak tentu ya. Enggak. Gitu. Kalau yang merek sebelah bisa kayak gitu, yang misalkan budget 1 juta 2 juta bisa kayak gitu, gue juga mau kok, ngapain beli yang mahal-mahal gitu. Betul. Tapi karena aku dapat sesuatu sih. Kenapa kok merek itu mahal? Nah sekalian nih bisa dicek nanti di TikTok gua nih. Itu gua bahas tuh. Kenapa kok merek itu mahal? Nah ya karena mereka udah memikirkan bahwa kalau bisa perangkat ini bisa dipakai oleh semua orang. Jadi nggak ada batas. Benar. Seperti itu sih. Benar. Dan ketolong banget pastinya kok ada alat-alat. Oh banget.
Terus DAW-nya menggunakan Logic. Nah, ini sekalian curhat nih ya. Ini sekalian curhat sedikit nih. Kalau udah Logic udah ketahuan dong ya pakai apa. Ya, enggak. Ya, pokoknya gitulah. Ini sekalian curhat nih buat brand-brand apapun lah yang audio atau mungkin digital workstation-nya juga. Itu kenapa sih kok tidak support untuk orang disabilitas? Ada beberapa saat lalu coba Cubase, coba Pro Tools, itu nggak semudah Logic gitu. Itu cara penggunaannya. Bahkan di Pro Tools itu, ini maaf ya sekali lagi bukan bermaksud apa-apa, tapi ini benar-benar pengalaman real. Untuk metronom aja itu nggak gampang untuk mencarinya. Kalau Logic kan tinggal pencet huruf K, itu metronom klik jadi. Itu pokoknya nggak tahu dah. Jadi apa ya? Apakah mereka berpikir orang nggak bisa lihat itu nggak bisa recording, atau orang nggak bisa lihat itu nggak bisa mengoperasikan? Harusnya jangan begitu. Iya, betul. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berkarya. Iya, betul. Gitu kan? Nah, lagian kalau misalkan mereka mensupport kita ini sebagai kaum disabilitas, itu kami seneng banget karena kami nggak usah ngerepotin orang untuk ngeklikin ini, ngeklikin itu. Itu akan menghambat sekali gitu kan. Kayak dulu misalkan gua mau naik turunin nada misalkan. Itu repot sekali kalau mesti minta bantuan orang itu kan. Iya kalau orangnya pas ada, kalau orangnya pas pergi. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nih ada orang nggak bisa lihat Sultan, dia mau beli soundcard yang mahal misalkan, yang ya puluhan juta, tapi nggak bisa pakainya kan, sedih. Betul. Seperti itu sih. Itu curhat sekilas aja, intermezzo aja. Jadi harapannya apa kok? Nah, Koko mewakili kaum disabilitas yang mungkin banyak mengalami kendala untuk kerja, apalagi terutama untuk di bidang musik. Harapannya Koko untuk brand-brand yang lain gitu ke depannya gimana kok? Ya, pesan aja. Jadi buat para founder atau CEO dari brand-brand ternama seantero jagat raya ini, tolonglah supaya kita ini dikasih kesempatan untuk mengoperasikan produk-produk mereka walaupun kita punya keterbatasan. Memang mungkin bagi mereka repot ya, mesti ngedesain voice overnya supaya kompatibel dengan DAW A, DAW B, C. Tapi memang itu kan bukannya sudah menjadi peraturan dari OS yang merek itu bahwa harus support voice over misalnya, tapi mereka nggak mau melakukan itu gitu loh. Ya seperti itu sih, mungkin lebih diperhatikan lah. Jadi melalui channel YouTube-nya Bang Niko atau mungkin channel YouTube-nya Promedia. Semoga didengar oleh CEO Pro Tools, Cubase atau dan lain-lainnya. Ya, kita juga berharap karena dengan keadaan yang seperti sekarang, sepertinya banyak brand juga yang berlomba-lomba untuk memberikan fitur-fitur yang semakin maju gitu kok. Dan kita berharap hari-hari ke depan tuh bakalan keluar nih alat-alat brand-brand yang menyediakan fitur-fitur yang tadi semua gitu ya. Semua kita perlukan juga. Apalagi kan di zaman pandemi seperti ini, kita mau ngapain? Kita nggak bisa live. Nggak bisa jadi session player lagi, main wedding, main apa ya. Salah satu caranya ya udah berkarya di rumah. Bahkan sekarang kan sangat terbuka sekali, mau masukin ke Spotify sendiri juga bisa, mau masukin apa-apa sendiri juga bisa. Tapi kalau DAW yang seperti brand-brand ternama tidak support kita, ya kita bisa apa? Susah gitu juga kan. ya kok ya. Betul. Akhirnya belinya ya Logic lagi gitu kan. Padahal jujur ya, gue tuh kepengen pakai Pro Tools. Katanya kalau merekod audio the best katanya. Oke. Nah, banyak banget sih memang. Tapi ya gimana gitu? Caranya gimana supaya seperti Logic gitu? Bukan membandingkan ya. Iya. Tapi sekali lagi ya emang kenyataannya begitu. Gitu. Iya. Realistis gitu ya kok ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kayak kesibukan di luar gitu, tadinya kayak ada gig wedding, mungkin reguleran gitu ya kok ya. Jadi benar-benar udah nggak ada ya kok selama pandemi ini ya. Jualan tahu. Jualan tahu itu salah satu jalan terbaik untuk kita bisa tetap bertahan hidup. Nah, musisi itu kan gokil kok, bisa hampir semuanya jualan sambel gitu. Nah, kayak misalkan gue jualan sambel nih, kok jualan tahu, gue beli tahunya Kopinpin, Kopinpin beli sambel. Iya, sambal lado. Udah gitu-gitu aja musisi gitu ya kok. Ya, karena benar-benar kita di masa pandemi ini jujur
kita semua itu di reset. Betul. Jadi yang dulu kita punya kebanggaan, wah gignya gua nggak pernah putus, setiap bulan sekian juta. Nah, apa yang kita banggakan sekarang udah nggak ada lagi kan. Gitu. betul. Jadi benar-benar dituntut kita ini lebih kreatif lagi gitu loh. Jadi bukan hanya pasrah sama keadaan. Wah, zaman awal-awal pandemi itu gila sih. Ada yang belum bayar, ada yang ada yang dibatalin, ada yang cicilan. Wah, ya cicilan berat banget. Berat banget pasti. Ya, kan nggak jarang yang jual-jual alat musik kok. Iya, gue juga jual bass sih. Ketahuan. Ya mau nggak mau ya. Betul kok. Ya mau gimana ya. Toh alat musik bisa dibeli lagi gitu kan. Iya, tapi yang nggak bisa dibeli itu adalah kesempatan. Iya, wah keren banget. Nah, kok menurut Koko gimana pandangannya Koko sebagai orang yang tidak bisa melihat tapi ngelihat orang-orang, terutama musisi gitu deh, ya, yang ya bisa ngelihat tapi kayak latihan asal-asalan atau bahkan attitude-nya semaunya sendiri gitu. Jadi itu membuat penghalang mereka sebenarnya untuk nggak maksimal gitu. Nah, ya itu tadi kembali lagi ke poin pertama, calling itu harus diperjuangkan. Kita nggak bisa kayak mie instan begitu disiram jadi, itu nggak bisa. Iya, nggak ada yang namanya jago dikit terus langsung diterima di mana-mana. Yang namanya kita gitu mau main musik yang bener, mau nyanyi yang bener, mungkin Bang Niko kan pasti udah ngalamin kan yang namanya les vokal, segala macam kan gitu. Betul. Itu buat makanya untuk mencapai sesuatu yang benar itu nggak bisa cuman latihan sekali 2 kali, nggak bisa. Betul. Pasti harus sakit dulu tangannya, sakit dulu suara. Mungkin Bang Niko sampai serak suaranya pasti. Hilang berkali-kali pasti itu. Tapi kalau kita sudah sudah mencapai itu pasti puas kan. Wih, main drum gue udah bener nih, asik nih, bisa ngikutin si A, si B, si C misalnya. Benar. Kan keren gitu kan. Betul. Tapi ya itu untuk mencapainya itu nggak gampang. Iya betul ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bingung gitu ya yang belum pernah ngelihat Kopinpin main musik gitu ya. Kalau teman-teman mau di YouTube tuh banyak juga videonya beliau, bahkan di akun TikTok atau Instagramnya banyak gitu ya. Tapi spesialnya adalah sekarang kita bisa langsung lihat pengerjaan gimana caranya Kopinpin berkarya dengan kekurangannya di studionya gitu ya. Kita mau lihat dengan keterbatasannya dia tuh bisa bikin apa aja sih gitu. Oke? Yang pasti merajut bunyi. Siap. Ini pukul 14:30. Finder, Logic Pro X, Finder, Controller, Finder. Mail. Finder, mail, memasukkan mail, Finder, Logic Pro X. Mail, graf, kotak mail, inbox, biasa. Hari ini MM4A mengenalmu MM4A literal lab. Jaya Shimat File. Hari ini MM4 File mengenalmu MM4 File. Musa MM4A File. Yusuf MM4A File. Tak bisa diungkapkan MM4A. Tautan File. Ini controller biasanya buat ngedrum sih supaya nggak capek tangannya. Oke. Biasa aku ke quantize dulu supaya rapi. Navigasi cepat nyala. Menurut Smart Quantize, Smart Quantize, Nav Inspect Live Control About. Dalam input box di app Fox Play Record Side Control Replay. Sekali lagu yang pasti semuanya tahu lah. Option 1 bar 1 bit 1 division. Bisa bikin intro dulu.
supaya nggak bosen ngedrum dulu cek. Nah ini dia. Ngedrum dulu cek. Gitu. Sekarang ngebass. Tuh bassnya begitu. Cello, viola, violin 1 dan violin 2. Fungsinya apa? Nah kita lihat. Cello dulu. Cellonya begitu, sekarang violanya. Sekarang violin 2. Kenapa kok violin 2? Violin 1-nya nanti akan melodi. Bisa juga di sini, biar nggak capek. Sela-sela fill in. Formatnya sama, cello, viola, violin 1, violin 2. Seperti ini. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Esok masih ada. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu barusan teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara Kopinpin kerja gitu ya. Merajut bunyi. Merajut bunyi. Nggak mau dibilang kerja ya kok? Enggak, ini kan kerja hobi yang dibayar. Paling seneng tuh ya kok. Jadi nggak berasa kerja gitu. Ya, paling capek itu capek ininya, paling capek mikir aja, dibikin kayak apa ya, dibikin kayak apa. Tapi kalau misalkan dapat ide, itu cepat sih. Gitu ya kok. Paling cepat kalau ngerjain musik berapa lama kok? Katakanlah lagu deh. Kayak dapat inspirasi untuk ya nggak sampai 1 hari selesai sih. Udah semuanya ya. Udah komplit musik. Nah, by the way berarti misalkan kayak gini nih.
misalkan aku sebagai seorang penyanyi atau sebagai seorang orang yang kepengen dibikinin musik sama Ko Pinpin, itu berarti kalau ngelihat dari cara kerjanya Ko Pinpin itu bisa dikerjain sendiri ya kok, kayak all in gitu ya? Ya nggak? Ya kalau budgetnya terbatas ya oke. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau misalkan wah gue pengen pemain orkestranya beneran orang, misalkan pengen pakai 100 orang ya boleh aja. Oh iya, nggak ada masalah ya. Bebas iya, gitu. Iya. Bebas. Ini dalam lingkup gini loh, kalau misalkan ada kantor atau ada tempat orang mau bikin jingle gitu ke Ko Pinpin ya udah terima jadi, beres dong ya. Iya, tapi biasanya kalau mau sama kata-katanya ya gue mesti libatin orang. Oh oke, bener banget. Nah mungkin nanti Bang Niko mau jadi tim kreatifnya. Siap, Show Pinpin Music. Boleh juga. Jadi nanti kalau ada orang bikin jingle nanti vokalnya Bang Niko juga boleh. Siap. Nah gini kok, satu pertanyaan nih. Koko sebagai seorang musisi yang nggak bisa ngelihat, selain tadi ya kok alat yang Koko bilang itu tadi, untuk alat musiknya sendiri atau kayak semacam alat recordingnya gitu kok, Koko orang yang idealis nggak? Kalau musik sih idealis sih ya, karena basicnya kan suka jazz kan, tapi ya dibilang pemain jazz enggak juga sih, karena apa memang aja gitu ya. Ya pokoknya main musik aja gitu. Cuman kalau secara seneng kalau orang main jazz itu senang banget, apalagi jazz yang jadul, yang swing, yang ding 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 itu senang banget itu kalau jazz yang zaman jadul gitu. Bukan buka sitik jazz ya. Bukan. tapi ya itu tadi iya. Kadang-kadang kesukaan itu cuma tinggal nggak wajib untuk dimainkan juga, karena memang okay. Satu sisi kan memang musik kan terus berkembang ya, bukan berarti musik jazz itu sudah nggak kekinian, enggak. Banyak juga jazz yang dikemas dengan kekinian, misalnya jazz yang ringan-ringan kayak acid jazz, kayak jazz yang ringan-ringan tapi tetap ada nuansa chord atau drumnya atau gimananya, tetap ada jazznya. Cuman kembali lagi ke pekerjaan kita. Kalau kita maunya nge-jazz terus ya orang kan nggak bisa. Oh jangan dong, jangan dibikin jazz dong. Maunya dibikin British kayak Planet Shakers, kayak ini segala macem gitu. Nah kalau ngobrol sama Ko Pinpin tuh bahasa musiknya tuh luas gitu ya. Kok sekolah ya kok dulu? Pernah ada pendidikan apa gitu? Musik? Iya. Sempat les aja sih jazz selama 3 tahun di Surabaya, dan itu gurunya amazing sih. Maksudnya dia ya itu tadi dia tahu ini orang bertalenta. Selama dia bisa diajarin secara hearing, mendengarnya bagus, ya udah. Ya apa enggak gitu kan ya. Oke, tapi untuk alat musik sendiri gitu kok. Misalkan Koko kan juga selain piano dan keyboard, Koko kan aku lihat suka juga main bass. Alhamdulillah. Gitar, drum juga. Ya, nah, ada merek-merek yang jadi favoritnya Koko nggak? Maksudnya idealis tuh kesana gitu kok. Ada yang ada dong. Ada dong ya kok. Bisa disebutin nggak kira-kira? Ya siapa tahu engagementnya cocok gitu. Kalau drum itu yang pasti itu favoritnya Ko Pinpin gitu. Yang pasti itu ya amazing itu sama DW. Oh, oke. Terus kalau bass sih tergantung ya. Fender gitu enggak? Ya Fender oke. Tapi ya intinya, tapi ini sebenarnya keinginan ya, ini keinginan pribadi ya. Iya, selera. Kepengen modelnya Fender tapi senar 6, ada nggak ya gitu? Kayaknya Fender jarang gitu model. Iya, 5 biasanya 5, tapi suaranya suara Fender. Pick upnya Fender single coil gitu, single pick up gitu, tapi suaranya jazz bass gitu. Kira-kira kalau ada yang mau bikinin boleh. Bener juga ya, bener. Terus kalau gitar ya tergantung. Kalau apa favoritnya? Model-model Gibson suka, Tele juga suka, Strato juga pastinya. Strato kan impian gitaris kan biasa pakai Strato. Tapi zaman-zaman sekarang sih ada yang di mix sih, ada yang modelnya Strato tapi pick upnya ada yang dual gitu, humbucker gitu-gitu. Kalau keyboard sih lebih suka Yamaha ya. Iya. Kalau keyboard suka Yamaha. Oke. Kalau keyboard Yamaha ya. Yamaha itu menurut aku sih makin kesini makin real. Suaranya makin bagus. Sedap. Gitu. Nah,
Kalau aku tanya gitu ya teman-teman, kalau gue tanya ke teman-teman musisi lain, pasti semua orang akan ngelihat yang pertama tuh looks ya, dari tampilannya udah pasti. Yang kedua pasti dari kualitas sound, terus dari seleranya mereka, tone-nya gitu ya, apa yang mereka dapat, lalu mereka pilih alat musik. Nah, beda cerita ketika gue tanya sama Kopinpin gitu, pasti akan lebih menjurus kepada sound dulu. Sound yang suaranya nggak bohong kan? Kualitas gitu ya. Jadi kalau cuma kayak sekedar warna atau tampilan ya itu udah nomor sekian gitu lah. Kalau gitu. gue dikasih drum DW tapi yang reject pabrik nggak apa-apa deh. Gitu. Misalkan yang penting DW ya kok ya. Ditawarin, ini ada reject pabrik, bisa mau kayak mau tomnya berapa tapi reject pabrik ya. Oh nggak apa-apa, boleh. Tetep ya kok ya. Tetep. Favorit yang nggak goyang ya. Iya. Jadi yang pertama tuh sound. Kalau gue tuh sound dulu pasti. Kalau soundnya enak, ya memang sih tampilan itu wajib, tapi ya itu nomor 2. Oke. Yang penting suaranya enak dulu. Ya. Penampilan bagus, tapi kalau suaranya nggak, susah dituning. Misalkan kalau drum ya. Gue tuh dari dulu tuh orangnya suka tuning drum. Penasaran banget kalau gimana ya suara orang tuh kok bisa tuningnya enak. Sampai dulu ya. Ini cerita ini apa ya? Ya intermezzo aja sih. Boleh dimasukin boleh nggak? Jadi saking penasarannya tuning, dulu gue sempat punya drum di Surabaya, sempat punya. Terus tuning sendiri gitu ya. Itu saking penasarannya sampai beli buku minta dibacain temen. Mungkin temen gue sebel kali ya, ini orang ngerepotin banget sih, gitu. Tapi ternyata intinya satu. Apa tuh? Kuping. Wow. Kan banyak tuh tuning, apalagi sekarang ya. Ada yang tuning berdasarkan tekanan. Ada yang tuning berdasarkan putarannya sekian. Ada yang begitu. Tapi yang terpentingnya satu. Apa tuh? Kalau lu udah denger enak ya udah, mau apa? Oh iya. Mau gayanya apapun juga. Kalau gue punya gaya sendiri. Iya. Tuningnya ternyata ya akhirnya ya gitu-gitu juga sih gitu loh. Maksudnya ujung-ujungnya kuping juga. Benar. Gitu sih. Setuju. Sama kayak sound card yang kita pakai ini. Sama juga dengan mic yang gua pakai ini. Ini mic ternyata ya setelah gua denger tadi nih, sepanjang kita ngobrol nih recording kan, gitu ya. Kan kedengeran tuh di headset kan. Nah, monitor. Mic ini ternyata sama kayak mic yang dipakai di panggung-panggung sejuta umat itu tuh. Sedap. Secara frekuensi, secara apa ya? Ya mungkin kalau dipegang juga kayaknya kan. Gimana menurut kau nih? Nah, kan tadi waktu sebelum record juga sempat ngobrol kan, ini kok kayak ini ya dipegang gitu. Emang rasanya sama dipegang kayak gitu. Kalau nggak dibilangin merek Tascam juga nggak ngerti. Merek Icon. Icon ya. Icon. Nah, itu mungkin nggak ngerti gitu. Betul. Nah, by the way buat yang belum tahu teman-teman, Kopinpin dari tadi itu pakai produk Icon EKD 9 gitu ya. Ini salah satu keluaran terbarunya gitu. Nah, ini enak banget gitu loh. Malah yang kagetnya harganya kok mirip-mirip sama yang itu gitu. Tapi kualitasnya ternyata sama. Iya. Jadi gitu. Pas banget lah ya mau dipakai untuk nyanyi, recording atau bahkan podcast begini. Ini kira-kira boleh nggak tinggal sini nih? Bentar ya, saya telepon bos. Nah, kalau untuk monitornya sendiri. Nah, kalau headset ya nggak usah diomong lah. Tadi kan Bang Niko juga bilang tuh harganya juga, waduh 3 digit tuh, harganya 3 juta bla 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 gitu kan. Soalnya kenapa kita ngomong harga juga gitu ya? Soalnya gue sendiri tahu gue lagi ngomong sama siapa gitu kok. Kalau gue ngomong bukan sama musisi profesional, mungkin gue nggak akan sebutin harganya sampai sedetail itu. Kenapa gue sebutin nama dan harganya? Karena gue tahu orang yang punya telinga bahkan setajam Kopinpin, musisi seprofesional Kopinpin, itu harga akan menjadi, walaupun itu sangat penting, tapi urutan yang kedua setelah kualitas. Bener nggak kok? Betul, ya harga nggak bohong lah ya. Betul. Ini rasanya sih enak, cuman ya itu tadi buat denger monitor aja enak. Gimana buat mixing ya, harusnya enak sih ya. Nanti kayaknya boleh ditinggal sama headset juga nih buat gua mixing nih, boleh nih ya. Boleh. Saya telepon lagi bos. By the way, Kopinpin ini pakai monitor headphones Beyer Dynamic
DT880. Gimana kenyamanannya kok kalau? Wah, nggak capek. Tadi kita ngobrol hampir sejam ini nggak capek nih. Nggak capek ya kok ya? Nggak capek. Jadi mungkin pas banget buat juga kalau teman-teman yang main musik atau punya studio sendiri, teman-teman yang suka mixing, mastering atau bikin musik. Biasanya buat teman-teman yang di rumahnya nggak bisa rame-rame, ada anak kecil, ada anak bayi yang mungkin yang kita harus bikin musik yang kan sekarang eranya musik ini nih EDM atau eranya musik-musik yang hip hop. Nah, mungkin buat teman-teman yang ya apa ya harus buat musik ada pesanan gitu, apalagi pandemi kan, jangan ditolak dong rezeki dong. Benar banget pastinya. Terus ternyata budgetnya cukup, nah beli ini aja nih. Kenapa enggak gitu ya? Daripada pakai speaker jedak-jeduk, anaknya bangun. Benar. Belum kalau yang tinggalnya tetangganya rese gitu. Nah, gitu ini pilihan pas gitu ya. Iya, jadi kabelnya juga apa ya? Teksturnya juga bisa ditekuk-tekuk gini, enggak. Pokoknya kelihatan lah kalau barang mahal lah. Oh gitu. Dipegang ya, itu nggak sembarangan. Apalagi buat kayak model youtuber yang semua gearnya itu masuk ke frame gitu, jadi dilihat jelas gitu ya, makin catchy gitu, makin keren. Ini soundcardnya kita juga pakai Tascam ya. Nah soundcardnya ya kita pakai Tascam US 4x4 HR gitu. Dengar-dengar udah bisa USB-C juga kan? Udah bisa. Betul, nah buat teman-teman yang handphonenya, apalagi sekarang USB-C udah jadi tren ya. Iya. Mau pakai iPhone, mau pakai apapun, ujung-ujungnya ada USB-C ya, gitu kan. Betul. iPad juga sekarang, malah iPad yang terbaru itu colokannya ada USB-C. Gitu ya. Iya. Kalau iPhone belum sih, masih Lightning. Nah, tapi kan banyak yang punya Android kan. Nah, itu pasti USB-C. Nah, soundcard ini bisa jadikan pilihan karena dia bisa 192 kHz itu buat audio file. Buat audio file ini buat teman-teman penikmat audio file itu sangat pasti kedengeran banget. Iya. Dan yang pasti 4 input dan 4 output gitu ya, namanya 4x4 gitu ya. Betul. Nah, kalau Kopinpin bisa lihat sebenarnya ya, kalau gue jelasin visualnya gitu ya, kok itu bentuknya, warnanya tuh keren abis. Ada warnanya kayak Spider-Man, ada hitam doff sama merah gitu. Gak penting warnanya opo, yang penting suarane, kualitasnya. Karo sing penting cair. Sempet di endorse. Siap. Mudah-mudahan sesi edukasi seperti ini bisa membuat teman-teman content creator terutama gitu ya bisa teredukasi dan mengerti apa aja yang dibutuhin. Itu yang paling penting ya kok sebenarnya ya. Iya, dibutuhin sesuai dengan projectnya. Kalau kita cuma butuhnya buat EDM-an ya beli ya alat-alat yang menunjang. Kalau butuhnya seperti gua yang harus bikin orkes begitu, yang ya kadang-kadang orang kan bikinin stringnya, bikinin ini. Nah ya pasti gua akan beli yang sesuai kebutuhan itu gitu. Oke. Ada juga yang kebutuhannya palu gada. Nah itu lain lagi. Apa aja sikat, hantam. Betul. Nah gini kok, untuk pertanyaan gue terakhir buat Kopinpin. Setelah kita tadi ngobrol panjang lebar terus bikin musik gitu, ngalor ngidul. Nah gue kepengen kayak sosok seorang Kopinpin memberikan wejangan buat teman-teman semua yang lagi fight. Kita kan lagi fight semua nih. Kalau orang yang ngomong tuh sembarangan biasanya ya udahlah, tapi ini seorang Kopinpin gitu memberikan semangat biar bagaimana kita tetap produktif, tetap maju semangat di masa-masa pandemik seperti ini gitu. Ya yang pasti yang pertama tetap kembali ke calling tadi. Satu tuh calling. Terus yang kedua konsisten dengan panggilan. Ya tetap di saat-saat seperti ini memang kita nggak bisa mengandalkan musik 100%. Betul. Tetap kita harus punya cara yang ketiga, kreatif. Jadi konsisten udah kita udah jadi musisi yang ya sekarang mungkin bahkan teman-teman musisi yang dulu jobnya nggak habis-habis sekarang juga lagi pusing, struggle juga. Ada yang jual apa gitu. Termasuk gua kan kemarin jual bass kan. Jual tahu. Tapi ya itu tadi yang ketiga, kreatif. Jadi ya kadang-kadang memang kita diharuskan ngelawan arus. Ngelawan arus ya. Bayangin aja, ini cerita sedikit ya sebelum kita udahin. Jadi dulu waktu mau jualan tahu nih, bayangin loh, gua harus
WhatsAppin orang 800 kontak lebih. Iya. Itu bukan broadcast loh. Kalau broadcast mah enak tinggal dicentang-centang gitu, enggak. Betul. Ini satu-satu. Karena apa? Kalau di broadcast orang nggak bakal baca. Orang pikirnya, broadcast sudah lewat. Nah caranya gini, sepertinya broadcast tapi depannya nggak broadcast. Jadi caranya gini. Tetap ganti. Misalkan gini, namanya Pak siapa? Misalkan, selamat siang Pak Niko. Terus kasih tanda koma, baru isinya. Disebut dulu namanya. Jadi mungkin ini satu trik juga buat teman-teman yang mau jualan apa tapi punya masalah kalau di broadcast itu nggak bakal dibaca. Nah ini triknya nih. Jadi coba aja. Jadi sebut namanya, misalkan selamat siang Bu Ica, apa kabar? Nah baru sisipkan tuh. Betul. Ternyata puji Tuhan sih, termasuk kemarin Pak Bos juga beli tahu gua. Yoi. Bisa saling berbagi. Jadi, dan saling support. Bener-bener kreatif itu diperlukan zaman-zaman sekarang ini. Apalagi ya maksudnya ya kita bermusik kan, kita ya cobalah kita pikirkan lagi karena pandemi ini sepertinya nggak akan cepat kelar gitu. Masih harus ada penemuan-penemuan baru. Betul. Saatnya kita kreatif, sama yang paling terpenting dari semua yang 3 tadi adalah udah kita cuman punya Tuhan aja dalam kehidupan ini, nggak punya siapa-siapa. Kita punya saudara kaya seperti apapun lagi pusing sekarang, usahanya lagi pada pecat-pecatin orang. Betul, nggak bisa berharap ke orang lain. Gitu. Nggak ada lagi siapapun itu. Kita nggak bisa harap. Betul. So buat teman-teman semuanya tetap semangat dan kita berharap dari apa yang Kopi Pin tadi juga kasih tahu, mesti tetap kreatif, tetap sehat juga dan tetap berkarya pastinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan produk-produk yang barusan kita pakai, alat-alat yang kita pakai, teman-teman bisa follow Instagram dari Promedia di promedia_solution. Dan akhir kata saya Niko Mariadi. Saya Xiaopin Pin dari Promedia. Your trusted pro audio partner. Yes, peace.